Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM 202053159. Saya berada di kelas B. Pada kali ini saya ingin mencoba untuk mempresentasikan yaitu pertemuan ketiga, yaitu audit sistem informasi berbasis komputer. Langsung saja. Yang pertama di sini ada sifat pemeriksaan. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi, untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasil pada para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan terkait serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Di sini ada standar-standar audit internal. Di sini berdasarkan auditing Interment of Internal Auditing 2A ini ya. Tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Standar-standar audit internal di sini ada 5 ya. 5 standar lingkup audit 2A memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. 1. Melakukan tinjauan atas keadaan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. 2. Menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku. Nomor 3. Melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan mengevaluasi keberadaan aset tersebut. 4. Mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. 5. Melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama ada audit keuangan, yang kedua ada audit sistem informasi, dan yang ketiga ada audit operasional dan manajemen. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit keuangan memeriksa keadaan, keandalan, dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan aturan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama, merencanakan audit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Yang ketiga, mengevaluasi bukti audit. Dan yang keempat,
Mengkomunikasikan hasil audit. Ini tujuan menyeluruh proses audit, merencanakan audit, tetapkan lingkup dan tujuan, organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis tinjauan hasil audit sebelumnya dan identifikasi faktor-faktor risiko, siapkan program audit. Selanjutnya, mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur, pembuktian dengan dokumen sumber evaluasi analisis, dan pengambilan sampel audit. Mengevaluasi bukti audit, nilai kualitas pengendalian internal, nilai keadaan informasi, nilai kinerja operasional, pertimbangan kebutuhan atas bukti, tambahan pertimbangan faktor-faktor risiko, pertimbangan faktor-faktor materialitas, dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Di sini selanjutnya ada audit sistem informasi. Tinjauan audit SIA adalah meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program, komunitas, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan secara dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. 4. Pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. 5. Data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. 6. File data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidaktahuan beraturan yang dapat terjadi di risiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen yang mengenai berbagai sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Apakah pendapatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. 2. Identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. 3. Evaluasi prosedur pengendalian. 4. Evaluasi kelemahan, kesalahan, dan ketidakberaturan yang tidak terangkap oleh prosedur pengendalian. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Pencurian atau perusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Rencana keamanan atau perlindungan informasi.
pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enskripsi, prosedur perlindungan dari virus, menggunakan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemeliharaan pencegahan, asuransi sistem informasi. Selanjutnya, prosedur audit tinjauan atas sistem. Menginspeksi lokasi komputer, wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan, meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi, memeriksa daftar akses sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Uji pengendalian mengenai prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengeimbangan kebijakan yang baik dalam hal personalia, menggunakan pengendalian secara efektif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi program. Persetujuan pemakaian atas spesifikasi programan. Pengujian keseluruhan atas program yang baru. Pengujian penerimaan oleh pemakai. Dokumentasi sistem yang lengkap. Ini tinjauan yang kedua. Prosedur audit tinjauan atas sistem. Tinjauan independen dan bersama atas proses pengembangan sistem. Tinjauan tersebut dan kebijakan. Tinjauan prosedur dan kebijakan, pengembangan atau perolehan sistem. Tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya. Tinjauan atas standar evaluasi pemrograman. Tinjauan atas standar dokumentasi program. Tinjauan atas pengujian program dan prosedur. Persetujuan pengujian. Prosedur audit, uji pengendalian, wawancara dengan memakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan. Memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian data uji dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbang. Pengendalian pemrosesan yang kuat ya. Pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Ini yang ketiga, jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian, daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program, persetujuan pemakaian atas perusahaan spesifikasi program. Pengujian keseluruhan atas perubahan program, termasuk uji penerimaan pemakai. Prosedur audit, tinjauan atas sistem, tinjauan kebijakan standar dan prosedur modifikasi program, tinjauan standar dokumentasi untuk modifikasi program, tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem informasi. Prosedur audit, uji pengendalian.
verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasi sistem. Memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian data uji dan hasil dari pengujian sistem. Pengendalian pengimbang. Pengendalian pengimbang memprosesan yang bagus. Uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Ini yang keempat, jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kegagalan untuk menderifikasi input data yang salah, tidak lengkap atau tidak sah. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Rutinitas edit data komputer. Penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal. Prosedur perbaikan kesalahan yang efektif. Daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Prosedur audit, tinjauan sistem peninjau dokumentasi administrasi untuk standar pengendalian pemrosesan. Mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. Meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total back, dan daftar perusahaan file. Prosedur audit uji pengendalian. Mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data. Memverifikasi kepatutan pada prosedur pengendalian memprosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. Menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat. Mengevaluasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Ini yang keempat, pengendalian pengimbangan. Pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif. Sini yang kelima, jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Data sumber yang tidak akurat, data sumber yang sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Sini ada otorisasi pemakaian atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personal pengendalian data, mendaftar penerima perpindahan dan memprosesan input data sumber, menggunakan dokumen yang dapat dikirim kembali. Selanjutnya, proses audit tinjauan sistem ya. Meninjau dokumen administrasi atas standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber, akuntansi dengan menggunakan sumber metrik pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber yang langkah memprosesan serta pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Proses audit pengujian ya, mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur menggunakan data tertentu, merekomendasikan sebuah sampel jumlah total back dan meningkatkan penyimpangan pemeriksaan beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otoritas yang memadai. Pengendalian pengimbang, pengendalian memprosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan, modifikasi atau penggunaan yang tidak sah atas data yang disimpan, penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software yang ditindakan sengaja untuk dilakukan atas satu jenis prosedur pengendalian, pengendalian pembaruan bersamaan, pengendalian yang sesuai atas label file dan mekanisme penggunaan software perlindungan virus. Selanjutnya di sini
tinjauan sistem ya. Yang keenam, memeriksa rencana pemulihan data bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operasional sistem. Selanjutnya, di sini ada prosedur audit uji pengendalian dan pengendalian pengimbangan ya. Saya lanjutkan. Software komputer, beberapa program komputer yang disebut komputer audit software. Nah, di sini saya lanjutkan lagi. Pemakaian software komputer. Langkah pertama audit adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Ini selanjutnya ada ini ya. Terus fungsi utama software audit komputer ini ada memformat ulang, manipulasi file, dan lainnya. Terus di sini audit ini ya. Saya lanjutkan tujuan audit, faktor-faktor di sini ada. Terus prosedur yang mengumpulkan audit. Di sini ada mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional dan lainnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.